Terus apa alasan yang mewajibkan zakat profesi? Itu pertama adalah pakai surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini yang sering dipakai. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah min thayyibati ma kasabtum, dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Ini jadikan, oh berarti setiap hasil usaha harus dinafkahkan di jalan Allah. Artinya harus dizakati. Nah, ini ikhtilaf. Infak di sini maknanya apa? Jadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah As-Salmani, kemudian Ibnu Sirin, yang dimaksud anfiqu itu adalah zakat mafruḍah, zakat wajib. Nafkahkanlah di sini. Tapi di sini kan tidak dijelaskan ada haul atau tidak, memang umum di sini. Makanya bagi yang tidak mewajibkan zakat profesi, ayat ini ya dijelaskan oleh hadis-hadis tadi bahwasanya hasil usaha itu baru kena zakat kalau sudah berlalu satu tahun. Nah, ahli tafsir yang lain seperti Ibnu Atiyah mengatakan wa dzahir min qauli al-Barra ibni Azib wal Hasan wa Qatadah annal ayah fit tatawwu. Yang nampak di dalam dari perkataan Al-Barra bin Azib, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah, ayat ini bukan bicara tentang zakat wajib, tetapi tentang sunnah, yakni anjuran infak sunnah. Yang kedua, alasan yang mewajibkan zakat profesi itu juga sama, hadis tentang al-mal al-mustafad. Nah, yang sudah kita bahas tadi. Kenapa ini kok dijadikan dalil? Karena ada ini, manis tafada malan. Siapa yang memperoleh harta. Zakat profesi, orang bekerja itu memperoleh harta juga, maka wajib zakat. Kenapa ini dijadikan dalil bagi yang tidak mewajibkan zakat profesi? Ya karena di sini sambungannya. Fala zakata alaihi hatta yahul alaihil haul. Ya, tidak ada kewajiban zakat sampai berputar 1 tahun. Itu alasan empat mazhab ini menjadi dalil tidak wajibnya zakat sebelum berputar 1 tahun. Yang mewajibkan diambil sampai di sini, yakni mendapatkan harta. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu seputar perbedaan pendapat. Nah, kalangan yang mewajibkan zakat profesi itu ternyata juga beda-beda perhitungan. Ya. Ada MUI, nanti kita lihat bagaimana Kemenak, kemudian bagaimana Muhammadiyah. Pertama, menurut fatwa MUI nomor 23 tahun 2003, dan ini juga yang dipakai oleh Baznas, jadi disyaratkan dalam zakat profesi itu ada haul dan nisab. Cuma ngitungnya nanti per bulan. Nisabnya yang dipakai oleh MUI ini adalah 85 gram emas. Mengeluarkannya itu per bulan. Begitu dapat gajian. Tapi kenapa bisa ada hitungan haul? Itu karena dikira-kira. Kalau 1 bulan itu dapatnya 85 gram emas langsung dikeluarkan. Kalau tidak, maka di total setahun itu berapa? Dikumpulkan. Ini menurut fatwa MUI. Nah, sehingga contohnya di Basnas itu begini. Ini langsung saya kopas dari Basnas. Jadi misalnya emas itu 800.000 per gram, maka nisabnya tinggal dikalikan 85, yakni 68 juta. Orang yang gajinya sebulan 68 juta langsung dipotong 2,5%.
Kalau tidak, misalnya gajinya cuma 10 juta per bulan, maka tidak sampai nisab ini, maka dikalikan 12. Karena dihitung per tahun. 10 juta kali 12, 120 juta. Setahun berarti sudah lebih dari 68 juta. Lebih dari nisab, maka menurut hitungan Baznas itu wajib dizakati. Berapa zakat yang dikeluarkan? Dari 10 juta ini 2,5%-nya adalah 250.000 per bulan. Nah, ini hitungannya yang agak berbeda nanti dengan di Muhammadiyah, walaupun standarnya sama, emas dan haul. Nah, agak berbeda itu dari Kemenak ya. Menurut Permenak tahun 52 tahun 2014, nisabnya bukan emas tapi gabah atau beras 524 kg. Zakatnya 2,5%. Nah, kalau di Munas Tarjih ke-25 tahun 2000, sama seperti Fatwa MUI dari sisi nisab dan haul. Kemudian yang kedua itu dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang ma'ruf atau yang layak. Seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan seterusnya yang ukurannya disesuaikan dengan uruf kebutuhan di daerah masing-masing. Nah, ini yang berbeda hitungnya. Kemudian disyaratkan adanya haul. Cuma boleh disegerakan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya tentu beda. Kalau pakai fatwa MUI itu nisabnya 79.475.000 rupiah. Penghasilan kurang dari ini setahun nggak kena zakat. Ini kalau hitungan emas tanggal 9 Mei kemarin. Atau ya 6.623.000 per bulan. Dikeluarkan 2,5% sudah. Ini menurut fatwa MUI. Kalau ngikuti Permenak itu nisabnya 5.764.000 per bulan. Jadi kalau ngikuti ini sudah kena segini, tapi mengikuti fatwa MUI belum kena. Ini dengan catatan harga beras ya sekitar 11.000 per kilogram. Nah, kalau mengikuti hitungan Muhammadiyah, walaupun sudah terpenuhi ini 6.623.000 per bulan, itu belum tentu kena zakat. Kenapa? Tergantung yang dilihat sisanya ada berapa. Kalau ternyata gaji segini kurang, tidak tersisa, maka nggak kena wajib zakat. Walaupun 10 juta per bulan, nggak ada sisanya, habis untuk membiayai istri dan pendidikan anak-anak, makan dan sebagainya, maka dia tidak terkena wajib zakat profesi. Jadi walaupun sama-sama ketiga lembaga ini mewajibkan zakat profesi, ternyata berbeda dari sisi aplikasinya. Nah, ini alasan Muhammadiyah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka nafkahkan. Tadi kan harus ada diinfakkan kan sebagian harta itu. Maka kata Allah, qulil afwa, katakan yang lebih dari keperluan. Ini sebetulnya cocok dengan kategori fakir dan miskin. Kalau di dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, orang yang penghasilannya itu dengan keperluannya jauh lebih besar keperluannya, itu terkategori fakir. Penghasilan misalnya 3 juta, keperluan 10 juta, maka dia terkategori fakir. Tapi kalau selisihnya tidak jauh-jauh,
penghasilan 7 juta, keperluan 10 juta, maka itu terkategori miskin. Nah, orang seperti itu tidak wajib zakat mal. Kemudian kenapa bisa per bulan bayarnya? Sebetulnya kalau MUI maupun Muhammadiyah itu mensyaratkan adanya haul, tetapi ya, boleh didahulukan, didahulukan. Dalilnya ini hadis riwayat 5 ahli hadis tentang bagaimana Abbas bin Abdul Muttalib itu sudah punya harta satu nisab, kemudian mau menyegerakan sebelum waktu wajibnya. Yang wajibnya itu kan sudah berlalu 1 tahun baru wajib. Nah, bagaimana kalau dibayarkan lebih dulu? Maka Rasulullah mengizinkan hal tersebut. Artinya memang boleh dibayar lebih dulu kalau hartanya sudah sampai nisab. Nah, terus bagaimana? Ya tinggal sampean pilih sendiri mana yang lebih sampean anggap kuat, silahkan itu dipilih. Kalau saya sendiri lebih cenderung memilih ya pendapat 4 mazhab tersebut. Kalau kita mau juga pakai istilah zakat profesi, maka hitungan yang ada di Muhammadiyah itu sebetulnya lebih mendekati, walaupun nanti nisabnya lebih menenteramkan lagi pakai perak. Sedangkan yang dikiaskan dengan pertanian, ini ada sebuah jurnal, di jurnal studi Al-Quran dan Hadis, pengiasan dengan pertanian itu adalah kias ma'al farik. Tidak tepat. Kenapa tidak tepatnya? Itu adalah kalau pertanian itu kan zakatnya 5% atau 10%. Ini kok dikiaskan ke pertanian tapi zakatnya cuma 2,5%. Pertanian apa yang zakatnya 2,5%? Sehingga nggak cocok kalau dikias ke pertanian. Cocoknya ke pertanian itu kan cuma haulnya itu aja ya. Haulnya nggak dihitung. Itu untuk pertanian. Terus yang kedua, pertanian apa yang dipanen per bulan? Ya, padi, misalnya gabah, masa bisa dipanen per bulan? Enggak bisa. Kemudian dalam pertanian itu kan ada pengairan buatan atau alam. Kalau dalam pertanian itu diairi dengan air alam, hujan itu misalnya, atau sungai, maka itu kan zakatnya 10%. Kalau diairi dengan pengairan yang perlu biaya itu zakatnya 5%. Lah terus 2,5% ini apa? Diairi pakai apa? Oleh sebab itu di dalam jurnal ini dikatakan itu kias yang rusak.